Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Rani Felicia, Salsabila Yusfa, Sinta Mulyani, Risa Melsiboni, Silti Mawiska, dan Sofia Yoni Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar pengembangan kurikulum. Untuk bagian pertama, pengertian kurikulum akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia kami persilahkan. Pertama kita bahas mengenai pengertian dari kurikulum. Kurikulum secara bahasa berarti tempat berpacu atau pelari, yang dimana di sini dalam dunia pendidikan kurikulum dimaksudkan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum di sini juga diartikan dengan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Di sini pengembangan kurikulum juga merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dengan tujuan memberikan kegiatan dan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk bagian selanjutnya, prinsip efektif akan dijelaskan oleh Siltima. Kepada Siltima disilahkan. Di dalam pengembangan kurikulum ada 5 prinsip, salah satunya yaitu prinsip efektivitas. Menurut KBBI, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Sedangkan menurut Prasetyo, efektivitas itu adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Nah, dapat kita pahami bahwa prinsip efektivitas ini juga harus memastikan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuannya tanpa membuang waktu atau sumber daya, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sinta. Kepada Sinta disilahkan. Efektivitas ini dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, efektivitas mengajar guru. Efektivitas mengajar guru mencakup sejauh mana jenis-jenis kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka pengembangan kurikulum, usaha untuk meningkatkan efektivitas mengajar guru perlu diperhatikan. Misalnya, dengan memberikan pelatihan baik secara offline ataupun online. Yang kedua, efektivitas belajar murid. Efektivitas belajar murid menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran yang diinginkan telah atau dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar. Dalam rangka mengembangkan kurikulum, usaha untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar murid dilakukan dengan cara memilih jenis-jenis, metode, dan alat yang dipandang paling ampuh di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh. Berdasarkan pengalaman mengajar materi eksponen di kelas 10 fase E, ada satu tujuan pembelajaran yang belum tercapai saat pembelajaran hari itu berlangsung, yaitu peserta didik diharapkan dapat menggeneralisasikan sifat-sifat eksponen. Nah, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini merupakan contoh yang kurang efektif, di mana tujuan pembelajaran pada hari itu belum tercapai dan dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk indikator efektivitas. Indikator efektivitas yang pertama yaitu ada ketepatan waktu. Nah, waktu itu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Jadi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ketepatan dalam pengukuran. Dengan ketepatan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, itu merupakan gambaran dari efektifnya aktivitas yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama atau kegiatan dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang terakhir, ketepatan dalam menentukan tujuan.
Implementasi efektivitas dalam pembelajaran menurut Hamzah B. Uno. Yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Contohnya, guru harus menguasai keterampilan pengelolaan kelas. Yang kedua, proses belajar mengajar komunikatif. Contohnya, guru harus menguasai dengan baik materi yang disajikan. Yang ketiga adalah respon peserta didik. Yang keempat, aktivitas belajar. Dan yang kelima, tercapainya tujuan pembelajaran. Prinsip relevansi kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi secara internal. Kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip relevansi secara eksternal. Kurikulum secara eksternal memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi siswa yaitu relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan beberapa hal karena akan mempengaruhi terhadap mutu pendidikan. Perhatikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi dan perhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat. Inilah hasil kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.